Kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman alaihi salam salah satu kisah yang menarik untuk disimak. Burung ini berperan dalam penaklukan kerajaan besar di Yaman yang saat itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Cerita ini bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia di setiap zaman. Kisahnya termuat dalam surah An-Naml ayat 20-28. Simak kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe lalu like terlebih dahulu. Saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam sedang melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja dan pegawainya. Pekerja yang dimaksud tersebut terdiri dari golongan manusia, hewan, maupun jin. Nabi Sulaiman alaihi salam lantas menyadari ketidakhadiran burung Hudhud dalam pertemuan itu. Beliau lalu berkata bahwa pegawai dan pekerja yang tidak hadir dalam pertemuan itu akan dihukum. Tak lama, burung Hudhud datang namun tetap terlambat. Nabi Sulaiman alaihi salam lantas bertanya penyebab keterlambatannya tersebut. Burung Hudhud pun menjawab bahwa ia membawa sebuah berita penting. Burung Hudhud bersaksi dia baru saja datang dari negeri yang sangat jauh. Tak hanya itu, negeri itu pun juga sangat luas, makmur, dan aman. Diketahui negeri itu bernama Negeri Saba. Negeri Saba dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Sang ratu merupakan seorang yang sesat, di mana ia dan penduduknya adalah penyembah matahari. Ats-Chalabi, dalam buku Kisah Para Nabi. Sejarah lengkap kehidupan para nabi mengatakan, Negeri Saba dipimpin oleh seorang perempuan setelah kekuasaan yang dipimpin seorang laki-laki sebelumnya menyebabkan kerusakan di mana-mana, sehingga menyebabkan diangkatnya anak putri raja sebelumnya, yaitu Ratu Balqis binti As-Sarih Al-Hadhad, menjadi ratu menggantikan ayahnya. Mengetahui pengakuan dari burung Hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian menulis sepucuk surat kepada ratu dari negeri Saba tersebut. Surat itu berisi sebuah perintah agar Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam serta tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat dari kemusyrikan. Disinilah peran burung Hudhud yang kedua ditampakkan. Dirinya selain menjadi pembawa berita adanya kerajaan yang penuh kemusyrikan, ia juga berperan sebagai pengantar surat yang menghubungkan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Setelah diberitahu hal itu, Ratu Balqis menawarkan jalan damai kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga ia ingin memberi beliau hadiah. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam menolaknya. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan bahwa beliau hanya ingin ratu tersebut beserta rakyatnya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikannya. Apalagi Nabi Sulaiman alaihi salam sudah memiliki kerajaan yang sangat kaya, megah dan besar, membuatnya lebih tidak menginginkan hadiah tersebut. Mendengar kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis pun tertarik untuk datang ke sana. Nabi Sulaiman alaihi salam lantas menanyakan kepada salah satu pekerjanya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaannya sebelum ratu tersebut datang. Jin Ifrit pun menyanggupinya, bahkan hanya dengan kecepatan kedipan mata. Setibanya di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis pun amat tercengang melihat kemegahan serta kekayaan yang dimiliki beliau. Lebih terkejutnya Ratu Balqis saat tahu bahwa singgasananya sudah berada di sana. Setelah melihat segala kelebihan yang berada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini terhadap kekayaannya tidak berarti apa-apa. Lalu, dirinya mengakui kekalahannya pada Nabi Sulaiman alaihi salam dan bersaksi akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihi salam memperistri Ratu Balqis dan keduanya hidup bahagia bersama.